Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, kaum muslimat, So'imin, so'imat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang bulan Ramadan ini adalah bulan tempatnya, kesempatan bagi kita untuk beribadah dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu di dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang beruntung. Umat Islam yang beriman adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Maka ketika kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, berarti kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, karena kita termasuk golongan yang dipanggil dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita gunakan kesempatan yang baik ini, bulan yang mulia ini, bulan yang suci ini, untuk memperbanyak ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengajarkan kepada kita, Allah telah memerintahkan kepada kita di dalam surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan jawab doa-doamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, yang tidak mau beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sayadkhuluna jahannama madakhirin. Maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka Jahannam dengan sehina-hinanya. Ketahuilah bahwa kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah sudah memberikan peluang kepada kita untuk beribadah kepadanya, kemudian berdoa kepadanya, Allah sudah katakan Allah akan ijabah doa-doa kita. Dan orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak salat, bahkan mereka malas untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan Ramadan ini meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah kategorikan mereka ke dalam golongan orang-orang yang menyombongkan diri, orang yang sombong dalam kehidupan ini. Maka besok di hari kiamat Allah akan masukkan ia ke dalam neraka Jahannam dengan sebenar-benar dalam keadaan hina. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 juga mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila mereka bertanya kepadaku tentang aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka katakan kepada mereka bahwa aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka kata Allah, apabila mereka berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya aku akan jawab, niscaya aku akan kabulkan permintaan mereka, doa mereka. Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang dikabulkan oleh Allah doanya
adalah orang-orang yang melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini, kaum muslimin kaum muslimat, adalah bulan yang paling tepat untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah karunia Allah sebanyak-banyaknya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita laksanakan tahun ini menjadi ibadah puasa yang terbaik. Amaliyah-amaliyah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan tahun ini menjadi amaliyah-amaliyah Ramadan yang terbaik dari sebelum-sebelumnya. Dan mudah-mudahan segala yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menerimanya dan Allah berikan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak amal soleh di bulan Ramadan. Maka Allah janjikan kepada kita, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah mengatakan, barang siapa yang beramal saleh dari kaum laki-laki maupun kaum perempuan, maka Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik kepadanya, melebihi dari kebaikan yang ia lakukan. Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda kepada kita, melebihi dari kebaikan yang kita lakukan. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini, yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa, yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah orang-orang Islam yang beriman. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita golongan orang-orang yang beriman yang merasa terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini, dan tentunya dengan memperbanyak ibadah, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi kualitas dan juga dari segi kuantitas. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang bisa kita lakukan selain puasa yang kita lakukan pada siang hari? Maka hendaklah kita memperbanyak amal soleh di malam hari, beribadah di malam hari, salat tarawih, membaca Al-Quran, meningkatkan nilai sedekah kita, dan berbagai macam bentuk amal kebaikan lainnya bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Kemudian salat dan juga sedekah, memperbanyak amal kebaikan. Inilah yang menjadi cita-cita kita, menjadikan puasa tahun ini menjadi puasa terbaik bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara waktu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Ramadan adalah waktu yang diberkahi, tapi semakin ke ujung Ramadan, keberkahan itu semakin melimpah-limpah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita belajar istiqomah. Kita awali Ramadan dengan amal ibadah, dan amal ibadah itu tetap istiqomah kita laksanakan sampai nanti Ramadan meninggalkan kita. Belajar dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 malam terakhir Rasulullah tidak meninggalkan masjid, bahkan membawa tempat tidurnya masuk ke dalam masjid, karena seutuhnya waktu 10 Ramadan Rasulullah pergunakan untuk bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa beristiqamah selama bulan suci Ramadan. Kita awali Ramadan dengan amal ibadah, kita tutup dengan amal ibadah yang semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, ada yang bertanya, bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam memperbanyak doa dan ibadah? Baik Ustaz, terima kasih. Pertanyaan ini tentunya ini merupakan suatu motivasi bagi kita. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam melaksanakan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apabila kita memahami bahwa ibadah dan doa kita, termasuk salat yang kita lakukan, kalau kita sadari bahwa sesungguhnya salat dan kesabaran serta doa yang kita lakukan itu merupakan cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat menyukai kalau hambanya merengek kepadanya, kalau hambanya meminta kepadanya. Semakin banyak hambanya meminta, semakin banyak hambanya merengek kepadanya untuk meminta sesuatu, kan kebahagiaan dunia akhirat, maka Allah itu semakin senang kepada hambanya. Maka Allah katakan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah mengatakan, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat salat itu, berat doa itu, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang menginginkan apa yang ia inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya, agar kita tidak mengalami kesulitan dalam beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinilah bahwa doa ibadah itu adalah sarana untuk menyampaikan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mesti diyakini bahwa doa kita itu akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.